wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi dengan Juwita Jabipa Siniar. Malam ini senang sekali karena tamunya adalah tamu istimewa. Dia adalah perempuan yang kuat. Saya sengaja pakai baju yang agak-agak militer, agak-agak army, karena ini mewakili tamunya ini. Karena tamunya ini orangnya mungil dan cute gitu. Tapi dia adalah perempuan yang strong. Siapa dia dan kenapa dia Mami, strong? ini harusnya Gimana? Harusnya gimana? Harusnya ini di International Women's Day kayak gitu kemarin bahasnya. Jadi kan saya harus strong gitu. Oke, lanjut Mami. Oke, dia ini kami pernah berada dalam satu kegiatan dan kami berdua sama-sama Duta Bahasa Negara Republik Indonesia. Siapa dia dan kenapa dia kita undang? Yang pasti dia istimewa ya. Mari kita persilahkan dia untuk memperkenalkan diri kepada para penonton maupun pendengar Juwita Jabipa Siniar sekalian. Silakan. Oke, baik. Saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada saya menganggap beliau ini rekan dan juga partner yang sangat luar biasa seperti beliau mempromokan saya. Beliau juga sangat luar biasa. Saya Yani dari Nusa Tenggara Barat, Lombok, Mataram. Sepertinya para pemirsa tidak ketinggalan berita ya bagaimana hitsnya Lombok pada saat sekarang ini. Di masa pandemi Lombok tetap berusaha untuk memacu bidang pariwisatanya. Saya berteman dengan Mbak Juwita di kegiatan pengiriman pengajar bahasa Indonesia ke luar negeri. Oh my God, luar negeri, international teacher gitu ya. Dan saya berterima kasih untuk saat ini bisa hadir di acara Mbak Juwita yang sangat super duper seru seperti itu. Okay. Saya background pendidikannya bahasa Inggris. Pekerjaan sehari-hari di jalanan, kalau dia stop ya stop kayak gitu. Kalau diundang ya datang seperti itu, Mami. Hobi banyak banget, kalau ditulis mungkin bisa beberapa kali print. Bisa dibilang banyak lah kalau ditanya hobi seperti itu. Nanti dulu, tadi hobi di jalanan maksudnya kalau dipanggil berhenti, maksudnya gimana? Lu ojek? Bisa, Mami, karena kan kita sebagai perempuan itu harus multi talented kayak gitu. Tidak hanya fokus sama satu skill. Jadi kalau Gojek bisa dijalanin, why not kayak gitu. Oke, keren. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, ada pertanyaan unik yang mau aku tanya ya. Pertanyaan penting nih. Kapan terakhir dirimu marah? Dalam seminggu terakhir. Kapan terakhir dirimu marah dalam seminggu terakhir atau sebulan terakhir? Saya sebulan terakhir kemarin, Mami. Oh, oke. Kenapa tuh? Kalau boleh tahu. Kemarin. Saya punya kayak saya punya sekelompok murid privat. Dia itu belajar bersama dengan saya jam 10 kurang 10 menit. Saya orangnya lebih baik in time daripada telat kayak gitu. Nah, merekanya di situ belum bisa ready. Dia tuh alasannya ABCD. Saya bilang, oke, kamu belajar, saya mengajar. Kalaupun tidak ada komitmen yang bisa dipegang, kenapa harus dilanjutkan? Time is money. Saya gituin, Mami. Jadi nggak munafik kalau waktu kita harus benar-benar strict kayak gitu. Oh, kalau aku sih time is love. Mami, speakernya Mami. Obrolnya Mami nggak sampai ini ke NTB, jauh soalnya Jakarta jauh ya? NTB. Kalau aku time is love. Kedengeran? Time is love. Without money you cannot create a love. Oh, oke, sorry. Time is love menurut Mami ya. Oke, boleh nggak sih kita tahu? Tetap prioritas. Boleh nggak kita tahu 3 fakta unik dari Yani Hurmayani ini? Baik, 1.
orangnya kalau di foto tuh tinggi, tapi faktanya dia kurang, orang bilang sih semeter kotor kayak gitu Mami, nggak sampai 1 meter, padahal Foto saya 100 tinggi. lebih lah gitu ya. Fotonya dekat pohon kelapa. Terus? Enggak pakai ini, pakai egrang berdirinya Mami, pakai Oh, egrang, jadi kan pakai egrang. tinggi. Oke, terus. Dulu waktu kecil udah belajar egrang gitu. Oke. Yang kedua mukanya nggak bisa disembunyiin kalau udah marah. Oh Kan ya. ada tuh fake face kayak gitu Ya, ya, fake face, pura-pura senyum poker aja kalau face. walaupun kecewa. Tapi itu nggak bisa. Itu langsung Itu ketahuan. saya nggak bisa Mami, kalau marah saya lebih baik mundur, nanti kalau udah baik baru maju lagi gitu. Yang ketiga, orangnya dipanggil Miss Put Everything Everywhere kayak gitu. Jadi kalau barang tuh kalau benar-benar kurang inget, nanti nggak tahu taruhnya di mana kayak gitu. Messy girls kayak gitu dibilangin, padahal ya juga sih. Jadi kamu suka lupa di mana pakaian dalam kamu gitu, nggak taunya udah ada di tas laptop gitu. Iya, kadang bisa, itu yang saya sangat antisipasi karena tahu that is one of my bad habit. Jadi kalau mau pergi tuh udah ready duluan. Oke, kunci di sana, kaos kaki di sini, tas di sini kayak gitu, Mami. Jadi itu bagus juga sih sebenarnya, bisa menyadarkan diri saya, oke, kamu tahu itu jelek, ayo apa yang kamu harus lakukan sebelum berangkat kayak gitu. Pernah HP ketinggalan all day long kayak gitu, Mami, karena lupa. Oke. Jadi menarik ya. Oke, ini apa kabar ini? Sudah mulai ada vaksin, udah setahun lebih kita ngelewatin masa pandemi. Yani baik-baik saja kah selama masa pandemi ini? Alhamdulillah Mami baik, dan saya tidak pernah mengalami gejala-gejala yang disebut sih, alhamdulillah kayak gitu. Tapi Mami parahnya itu kalau saya tidak punya uang, gejala itu tiba-tiba datang seperti itu. Semuanya pusing lah, tiba-tiba tidak. Gue demen deh sama nih Udah bocah. Mami jangan diperpanjang. Oke, terus Mbak, punya nggak sih kebiasaan baru yang positif, kecuali yang 5 itu ya, apa rajin cuci tangan, apalagi memakai masker, menjauhi kerumunan, yang 5M itu ya. Punya nggak sih kebiasaan baru yang selama pandemi ini Yani kerjakan gitu, perubahan perilaku yang baru, yang positif, yang sudah dikerjakan selama masa pandemi ini? Ada nggak sih? 2.000 perubahan perilaku mungkin atau 15.000 gitu. Kalau aku ada 17.000 perubahan perilaku. Oke. Mau banyak apa sedikit, Mami? Oke, coba 250 perilaku boleh diceritain mungkin. Ini kita waktunya kan sampai pagi. Oke. Kalau mau banyak, ini banyak yang mau ceritakan sih. Saya kalau mau dibilang corona bikin orang susah, malas atau apa, alhamdulillah di sayanya tidak, Mami. Saya tuh bisa banyak belajar tentang aplikasi-aplikasi pembelajaran. Nggak mau kan memang harus tahu ya menghadapi situasi saat sekarang ini. Kedua, kebiasaan positif itu saya tidak lagi ke mall, tidak lagi ke tempat belanja, jadi kan aman tuh uang kayak gitu. Kebiasaan lain yang positifnya itu lebih banyak di rumah bersama keluarga, walaupun belum punya suami, ada ponak-ponakan aku, ada ibu, ada bapak, seperti itu. Belum punya suami. Kebiasaan positif lainnya juga, bisa irit. Bisa irit, oke. Kebiasaan positif lainnya bisa irit. Bisa irit ya. Menurut Yani nih, selama masa pandemi ini Yani tambah lebih sehat kah, atau lebih fit kah, atau biasa saja? Mami, ininya mikrofonnya Mami jangan digoyang-goyang. Oke, enggak digoyang-goyang sih, aku yang goyang-goyang poninya doang. Aku yang goyang poninya doang. Oke. Oh iya, jangan jepajap kayak gitu. Ya, stay cool. Ya. Oke. Selama masa pandemi ini, Yani merasa lebih fit atau sama aja seperti sebelumnya? Merasa lebih sehat nggak sih?
Oke, ini personal experience gitu namanya. Saya merasa lebih fit karena kalau pagi saya bisa punya waktu jalan pagi. Kalau dulu dan tidak bertemu banyak orang kan, udara segar, tidak banyak yang hirup. Jadi saya sendiri yang kalau pagi seperti itu. Jadi pagi itu is my new life to start the beginning of the day kayak gitu. Oh, jadi bisa olahraga pagi Sehat sehingga aja. lebih sehat ya. Oke. Makan di Kemudian rumah kan lebih sehat, Mami. iya, makanan rumah lebih sehat. Terus ada nggak sih yang hal-hal yang kayaknya ini kesusahan lah ini buat aku selama pandemi gitu? Ada nggak sih hal yang kayaknya kamu sampai nelangsa gitu, aduh pandemi ini ya gitu? Ada nggak sih hal seperti itu yang kamu alami? Mami bisa diulang? Ada nggak yang tadi kan kita udah ngomongin hal yang Bisa positif. diulang itu? Tadi kan kita udah ngomongin hal yang positif. Kemudian Aha. ada nggak sih hal yang negatif ya? Maksudnya negatif dalam artian, aduh gara-gara pandemi nih, gue jadi nggak bisa ini, jadi susah, jadi sulit. Ada nggak sih? Ya, Mami. Jadi negatifnya itu di mata saya, Mami. Hah? My eyes describe my eyes describe how awful I am kayak gitu. Jadi mata ini ngelihat screen aja, wasting time. Jadi kalau ngajar pun lihat screen, mau mau bincang-bincang juga lewat HP kan WhatsAppan. Jadi saat Iya. malam itu bisa habis untuk lihat screen HP ataupun laptop seperti itu. Negatifnya Jadi itu. negatif ya. Oh, oke. Tapi menurut Yani nih, lebih senang mana? Masa seperti daring ini atau luring? Atau senangnya dipadukan? Jadi mau pilih Dipadukan, Mami. total daring, total luring, atau dipadukan? Dipadukan. Dipadukan ya. Berapa persen? Kenapa? Kalau saya 75-25. Apa yang 75? Ya, apa yang 75 yang 25? luring, Oh, 75 yang luring, 25 yang online seperti yang daring. kenapa? Kok gede sekali porsinya luring? Iya, kalau luring nih kalau dikaitkan sama pendapatan income gitu maminya, saya bisa saya bisa bekerja di banyak tempat. Kalau yang luring itu ada hal-hal yang memang mereka tidak dapatkan seperti yang daring, seperti yang luring. Jadi ketika ada semacam kontrak yang memang mengharuskan saya bisa mengerjakannya lewat jauh, itu positifnya. Tapi kalau yang dekat-dekat sini, area kerjanya saya lebih baik memilih luring seperti itu. Oh, oke. Apakah karena beberapa tempat yang Yani mungkin biasa bekerja atau bisa bekerja di situ, atau tempat yang potensi buat Yani untuk bekerja lah ya untuk mendapatkan income, itu memang belum memadai untuk cara belajar daring? Iya, Mami. Oh. Di tempat saya beberapa daerah ya bisa dibilang masih terkendala oleh teknologi seperti itu. Tidak semua anak-anak mampu dibelikan HP untuk mengakses program aplikasi dan lain sebagainya seperti itu. Dan masih bingung juga kan, karena semacam online itu setidaknya menurut saya pribadi harus ada tutorial semacam pemberian langsung bagaimana cara pemakaiannya gitu. Walaupun YouTube ada, nggak semua ngerti bahasa YouTube seperti apa. Adik-adik yang mohon maaf jauh jangkauannya dari kita yang mungkin berada di sekitaran kota seperti itu. Terus, oh gitu ya kendalanya. Karena kalau aku pribadi ya, aku merasa wah enak juga nih, gitu, enak juga nih daring gitu, nggak perlu kemana-mana gitu, nggak perlu harus dandan gitu, nggak perlu harus mandi, karena di rumah aja gitu. Ya. Baik.
Iya, betul, Ah, Mami. oke. Nah, para pendengar Juwita Jabipa Siniar, Yani ini adalah salah seorang, nggak salah sih dia ya, seorang. Dia adalah Bukan bukan sebatang, Mami ya. Ini seorang. Oh, sebatang nggak bisa nanti sebatang pohon kelapa, sebatang Oke. kara. Jangan sebatang kara, Mami. Belum, Jangan belum. mendengar, oke. Yani ini adalah seorang duta bahasa negara yang ditugaskan ke Uzbekistan, benar ya? Betul, Mami. Oke, Negaranya para bidadari. iya ke Uzbekistan, negaranya para bidadari. Boleh nggak sih cerita ke kita, gimana sih awalnya Yani ini mulai mengenal BIPA, menekuni BIPA, sehingga bisa menjadi apa ya seorang duta bahasa negara untuk Uzbekistan. Mungkin bisa diceritakan dari Z sampai A? Oke. Waktu diberikan kepada saya gitu, Mami ya. Waktu Iya, disilakan. silakan. Baik. Kepada kepada Ibu Eh, Yani Hurmayani, kami dipersilahkan. di Oke. tes UKBI keluar loh itu, Mami. Oh, oh iya. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Gimana tempat disilakan gitu kan? Harusnya kepada yang mau berbicara disilakan. Oke, Mami. Oke. Mengenal Dipa itu baik. Mengenal Dipa itu saya dari 2012, Mami. Nah, Jadi lembaga tempat saya belajar itu memang sudah menerima pembelajar asing. Waktu itu belajar di tempat kami bahasa Indonesia. apa nama Mahasiswanya itu lembaganya? dari Australia. Apa nama lembaga bahasanya? Dulu 2012 kami dulu 2012 kami di bawah UNRAM Universitas Mataram. Oh, Namun kemudian seiring waktu kami punya lembaga independen yang sekarang ini namanya MALFI, Mataram Lingua Franca Institute, seperti itu. hmm. Kami mengenal BIPA di lokal tempat kami itu sampai kemarin 2019 karena COVID mereka belum bisa ke sini seperti itu. Nah, bagaimana bisa terhubung ke programnya Kemdikbud? Kita tuh PPSDK ya, Mami ya. Nah, di lembaga saya itu pertamanya ada teman yang melamar PPSDK, akhirnya dapat di Timur Leste waktu itu beliaunya. Nah, saya ini tempat mau bilang kalau kita di circle orang-orang positif tuh kayak kebangun sendiri bagaimana sih harus seperti mereka gitu namanya. Waktu itu saya ngomong seperti sama diri saya gini, ada enggak ya saya punya supaya bisa kayak dia kayak gitu. Oke. Jadi saya ikuti alur prosesnya dia di tahun kedua, di tahun setelah dia coba teman saya dapat lagi. Oke, bukan waktu saya seperti itu. Belum Di tahun rezeki. ketiga saya melamar 3 orang. Iya, di tahun ketiga saya melamar 3 orang dan alhamdulillah saya kepilih seperti itu ke program ini. Ada kebanggaan tersendiri waktu itu. Oke, ini adalah jalan yang saya nanti dengan sabar dan penuh apa ya, penuh rasa Berjuang. deg-degan juga. Ya, penuh deg-degan juga. Oh, oke, akhirnya saya dapat seperti itu di program tersebut. Gimana caranya? Saya juga bertanya-tanya informasi kepada teman yang sudah menjalankan Pernah. tugas seperti itu dan juga mempersiapkan diri ya seperti itu Mami. Lalu dilanjutin nih kenapa ke Uzbekistan atau nanti dulu? Lanjut. Dilanjut. Terus lanjut ke Uzbekistan. Oke. Waktu itu oleh PPDK kan ada pembekalan bahasa, Mami, sebelum diberangkatkan ke negara yang akan dituju. Nah, waktu itu saya dapat yang bahasa Rusia. Nah, dalam pikiran saya, oke, ke Rusia nih. Moskow. Nanti negara penempatannya seperti itu. Jadi belajar bahasa Rusia waktu itu bersama teman-teman yang lain. Mami belajar bahasa Inggris kan ya? Mami Iya, belajar apa ya? aku pernah pengennya spasiba gitu kan. Iya, jadi Hmm. iya. Jadi belajar bahasa Rusia, akhirnya pulang kayak gitu.
pulang lagi ke Lombok, terima lagi email, oh Mbak penempatannya nanti di Uzbekistan, seperti itu. Saya sebelumnya jujur nggak pernah tahu negara Uzbekistan ini di mana dan bagaimana informasinya, seperti itu. Akhirnya oleh pihak PPSDK dengan baik hati ya, beliau-beliau yang menjabat berusaha memfasilitasi kita untuk memberikan informasi bagaimana sih pengajar sebelumnya, seperti itu. Akhirnya saya dihubungkan sama pengajar sebelum saya tanya-tanya informasi, dan saya juga mencari di Google gimana sih Uzbekistan ini, seperti itu. Akhirnya di 2019 kami bertiga diberangkatkan kami ke sana, ke Uzbekistannya, 2 teman dari satu Kupang dan satu Lampung. Iya, Lampung. Ada banyak hal yang membuat saya, namanya juga negara orang, namanya kita pastinya ada culture shock, kayak oke, ini dunia, negara orang, apa yang harus saya lakukan dan apa yang bagaimana, seperti itu. Ternyata jauh dari yang dibayangkan Mami, Uzbekistan itu seperti apa dan bagaimananya gitu. Ini jujur-jujur Mami ya, saya tipikal orang suka kecantikan. Ini versi ceweknya dulu ya, nanti versi cowoknya. Nanti yang programnya lain, ini sesinya dulu ya, intermezzo dikit. Saya tuh kalau make up yang tipis-tipis aja gitu, karena berharapnya ya udah you show me the real kayak gitu. Sampai Uzbekistan saya kayak orang yang di hutan belantara, yang kayak bengong kayak gini, ini orang udah cantik pakai make up lagi. Kan bagaimana, tambah cantik kan? Terus mereka ngeliatin saya, mungkin mereka bilang kayak gini, Mami, jadi mungkin mereka ngeliat kayak gini, ini anak kecil mau kemana, kok gini rupanya gitu ya. Tapi saya mau membawa image bahwa wanita cewek itu juga tanpa make up it's okay gitu loh, nggak harus yang dempul-dempul, harus menor-menor kayak gitu. Contouring gitu ya kan? Tapi iya, Mami, saya yang ngelihatnya oke, ini udah bener-bener kayak mereka itu cantiknya cantik emang kalau kita lihat, ditambah lagi make up tambah cantik, dan saya ternganga-nganga melihat mereka. Dari sekian cewek yang berdiri depan saya pun perempuan mengakui bahwa mereka cantik-cantik. Oke, kita mundur Ya, sedikit itu dari ya. segi culture shock yang pertama. Oke, kita mundur sedikit ya sebelum kita ngomong lebih lanjut tentang Uzbekistan gitu ya. Ngomongnya gitu nggak sih? Bilang Uzbekistan gimana sih? Kalau mereka bilang Uzbekistan? Uzbek. Uzbekistan. Oh, kan kalau orang Kamboja, Uzbek. Uzbek. Karena kan ada beberapa nama negara yang sebenarnya apa ya, pelafalannya beda kan gitu. Oke, kita mundur sedikit ya. Tapi sebenarnya memang Yani ini ceritanya memang pengen jadi pengajar kah gitu. Kenapa jadi pengajar di apa tadi, Lingua Frank apa tadi, nama lembaganya? Ya, Mataram Lingua Franca. Mataram Lingua Franca. Memang senang mengajar kah, berbagi ilmu gitu atau gimana gitu? Kenapa nggak masuk tentara aja? Kan kamu perempuan kuat. Oke. Sambil minum teh manisnya, Ya baik, mana ini. Sponsor mana dong? Bang, teh manis bang. Oke. Oke. Mami walaupun kenal saya sebentar, tahulah ya gimana karakter saya yang ceriwis, yang apa kayak gitu. Tegas, cepat, gitu. Iya, dan kadang kalau saya ngajar mereka bingung, ini guru ini ngomong apa kayak gitu. Saking semangat dan euforianya heboh sendiri kayak gitu. Tapi itu saya sudah evaluasi. Jadi di depan kalau belum ngajar, oke, saya ngomongnya cepat. Kalau kalian merasa kecepatan, tolong saya direm gitu. Udah ada antisipasi di depan. Mengajar iya Mami, karena saya disekolahkan di sekolah keguruan. Ada juga sih yang bilang guru udah banyak nih, guru udah ini, guru udah itu. Tapi saya mikir kalau kamu memang punya sesuatu yang relate kepada apa yang kamu pelajari, lalu mau diapakan?
ya pergunakanlah kembali ilmu yang kamu dapat untuk disebarluaskan atau dibagi seperti itu. Nah, kenapa bahasa Indonesia? Saya pernah punya pengalaman bahasa Indonesia. Jadi, kalaupun ini berguna untuk saya bagi, kenapa tidak? Seperti itu. Jadi, jiwa pengajarnya itu ada, Mami. Kalaupun sering dihajar juga tidak apa-apa. Seperti itu. Oke, keren ya. Jadi memang sesuatu yang panggilan kamu memang senang mengajar gitu ya. Oke, menarik. Kemudian kita ngomongin Ya. soal Uzbekistan. Ini juga buat aku ya. Yani ini adalah orang yang pertama yang aku kenal yang terjun langsung ke Uzbekistan untuk menjadi duta bahasa negara. Aku yakin banyak informasi menarik yang Yani bisa akan ceritakan atau berbagi dengan kita di sini. Boleh nggak sih gini? 3 hal unik yang yang ada di Uzbekistan juga ada di Indonesia. Bisa nggak sih cerita? Ya, oke. Hmm. 3 hal yang di Uzbekistan ada, di Indonesia ada gitu, Mami. Dan itu unik. Kayak misalnya gini, kalau di Indonesia kan, Gitu kan? ada nggak sih menurut Yani ada? Ada, Mami, tapi nggak yang persis sama gitu ya. Nggak harus sama kan? Ya. Di Uzbek itu, ini kalau bukan Sara ya, ini experience saya gitu. Di Uzbek itu ada masjidnya. Di Indonesia ada masjid gitu kan. Tapi hal uniknya di Uzbek itu nggak kita lihat orang perempuan sholat di masjid. Itu dia dominan oleh laki-laki. Kalau di sini kan cewek-cewek bisa di Indonesia seperti itu. Perempuan Yang sholat di mana? kedua, di rumah. Oh, di rumah. Kirain pergi ke gereja, Mereka di bukan ya? rumah. Ada yang ke gereja, Sholat di ada yang ke gereja. gereja. Salah. Oke, terus apalagi ada masjid. Yang kedua uniknya itu mereka sangat ramah kalau menurut saya ya. Pengalaman saya mereka sangat ramah. Indonesia juga sangat ramah orangnya kan. Dan mereka sangat ramahnya itu kalau menurut saya berlebihan, Mami. Berlebihannya itu kalau dia tahu itu orang. Contohnya nih, Mami. Kalau dia nganggap kita orang baru ya, orang dari luar negara mereka, kalau ke pasar kita dapat diskon, Mami. Di tempat makan dapat diskon, di pasar dapat hadiah. Seriusan. Saya tulis itu di laporan culture shock empiris saya. Oh, sabaraha diskonnya 50% atau 10%? Dikasih hadiah, Mami. Misalnya beli baju satu nih. Beli baju satu, dikasih nanti barang-barang yang lain. Dan mereka itu menganggap bahwa tamu yang berkunjung ke tempat belanja mereka itu pembawa rezeki kayak gitu. Nanti setelah kami pergi bakal ada pendatang yang lain. Jadi way better than Indonesia dong ya, kayaknya attitude-nya. Itu makanya kayak shock banget saya waktu itu. Saya kira karena begini, Mami, ini masalah baju tadi ya, masalah fashion. Tempat makan, saya pernah makan waktu itu ke salah satu restoran, bukan restoran sih, semi lah ya, jam 3 siang. Saya mengira bahwa mereka itu kasihan melihat saya anak kecil lantas apa dan bagaimana begitu ya. Hidangannya full, Mami, di meja itu. Seriusan. Rumah makan Padang. Ini enggak kebanyakan kah apa saya bayar? Jadi saya bingung, ini uang saya cukup nggak segini banyaknya makanan kayak gitu. Pas saya mau berdiri bayar uang, dia bilang, ini untuk hadiah bahasanya. Ini hadiah gitu. Oh, hadiah. Oke. Ya. Nah, saya ini hadiah gitu. Saya kan kayak bingung, ini hadiahnya karena saya dianggap kayak nggak mampu bayar atau kayak mana gitu kan. Saya nggak berani ngomong terlalu panjang karena nggak ngerti bahasa mereka gitu. Oke, jadi kita bilang terima kasih gitu kan. Akhirnya saya tanya dong ke mahasiswa saya, tadi saya ke sini, gimana ini gini. Oh iya Ibu, katanya gitu. Ini memang budaya kami. Kalau emang ada orang baru, kamu akan dispesialkan seperti itu, Mami, budaya mereka di sana. Ramahnya memang ramah, bukan senyum aja, tapi
followed by the action, kayak gitu dianya. Oh, oke. Tapi ini maaf nih, kan Yani kan memang berkerudung ya, gitu, berhijab ke sana, dan Uzbek itu kan juga mayoritas penduduknya beragama Muslim kan ya? Halo, Mami? Oke, Yani kan berkerudung. Nah, di Uzbek itu kan mayoritas penduduknya beragama Muslim, bener ya? Bener. Oh ya, itu. Maksudnya gini, apakah perlakuan mereka ini ke semua orang asing atau ke orang asing yang apa ya, orang asing dari negara tertentu? Jadi misalnya gini, contohnya di Indonesia aja, misalnya contohnya. Kita di Indonesia kan kalau memperlakukan orang asing, misalnya orang yang berkulit putih misalnya, kita agak sedikit beda dengan orang yang berkulit hitam misalnya gitu. Kan kita agak beda gitu. Dan di negara lain juga gitu, ada istilahnya gini, kayak misalnya kita akan bilang, oh ya bule. Bule itu kan maksudnya bule itu oh ya kulit putih gitu. Sewaktu saya di Kamboja, mereka juga punya istilah untuk kulit putih. Mereka bilang borang. Borang itu artinya orang bule. Tapi kalau dia orang asingnya seperti saya, kan orang asing di sana itu tidak dibilang borang gitu loh. Nah, kalau mereka ada nggak sih istilah kayak gitu? Mereka bukan istilah, Mami, tapi merasa kayak hubungan gitu. Dia tahu Indonesia punya jumlah Muslim yang banyak, dia ngerasa bahwa dia saudara saya, kayak gitu. Oh, nice. Saya belum tanya kayak gitu. Jadi ikatan batin yang merekatkan rasa itu adalah mereka tahu Indonesia itu punya punya penduduk Islam seperti itu. Oh, oke. Jadi Saya belum langsung tahu bisa sih klik bagaimana. ya. Belum tahu bagaimana ya terhadap orang asing yang Tapi lain. tidak menutup kemungkinan. Tapi Oh, tidak menutup kemungkinan Mami kepada negara lain juga mereka baik kok. Saya punya iya, iya. teman waktu itu dari Jerman, tinggal di sana orang Amerika, sopannya itu sama, nggak ngebedain. Nah, nggak tahu saya dikasih hadiahnya itu apa bagaimana pas ke pasar, saya belum tahu. Belum Oke. tahu apakah mereka dikasih atau mungkin karena nggak tahu yang itu. Tapi cara memperlakukan tamu itu mereka sama, even dari mana negaranya. Oh, oke. Totalnya berapa lama di sana kemarin? Setahun ya? 1 tahun, Mami, 2 periode. Oke, baik. Kemudian itu kan tadi hal-hal unik yang ada di sana ya. Aku cukup terkesan juga sih ya. Oh gitu. Mereka sebaik itu gitu ya. Maksudnya mereka seramah itu gitu ya. Hospitality-nya bagus banget. Kemudian ada nggak sih yang kebiasaannya mirip kayak kita? Jadi kayak misalnya gini, kalau kita kan kalau ketemu, hai apa kabar, udah makan gitu kan, udah makan kan suka nanya ya gitu, sudah makan gitu. Di sana begitu juga nggak sih? Mereka nggak yang kayak kalau mereka sih nggak yang udah makan atau apa, dia di mana-mana Mami kan dia greetingnya itu assalamualaikum. Oh, Mau papasan nggak ngeliat muka, mau dari manapun dia assalamualaikum, telepon? bagaimana kabar, kayak gitu sih. Tapi walaupun nggak terjadi komunikasi panjang ya, cuma dia bilang kalau papasan itu assalamualaikum, kayak gitu. Oh, oke. Jadi, Jadi hmm, jadi nggak ngerasa asing kita yang dari asing, walaupun nggak dikenal pasti digitukan, pasti disalamin, walaupun nggak berjabat tangan, cuma omongan aja gitu. Oke, kemudian kita ngomongin soal pengalaman mengajar di sana. Aku yakin sih ya kalau Yani, para pendengar Juwita Jabi Pasiniar, dia ini pengajar yang sangat antusias. Pokoknya, dan itu menular ya, maksudnya kalau dia udah oke anak-anak gitu ya, oke selamat pagi semuanya, dia pasti udah tek 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 gitu. Pokoknya kita harus udah berjaga-jaga gitu, nggak boleh meleng pokoknya, karena dia orangnya serius sekali. Aku aja wow gitu ya, pertama ngelihat ya cara ngajarnya itu yang tek 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 gitu ya, cepat gitu. Nah, boleh tahu nggak sih antusias pembelajar di Uzbekistan terhadap bahasa Indonesia itu seperti apa sih di sana? Oke.
proses belajar mengajarnya, Mami ya. Iya. Halo? Iya, Oke. antusiasme mereka gimana? Saya Mereka mengajar saya mengajar di ibu kotanya, salah satu universitas di ibu kota. Jadi di Uzbekistan itu ada 3 universitasnya, 1 di kabupatennya, 2 di ibu kota yang mempelajari bahasa Indonesia. Antusiasnya mereka sangat luar biasa, tapi kalau pengajarannya itu membahas skills bicara. Mereka tuh sangat luar biasa. Tapi kalau giliran disuruh menulis, entah itu ngantuk dari mana, malas dari mana, mereka yang begini di meja. Tapi kalau sudah mau membahas skill bicara, dia kayak oke, saya harus dapat kesempatan gitu, Mami, yang saya lihat euforia mereka. Dan mereka sangat terkesan ketika saya memperkenalkan Indonesia seperti apa dan bagaimana. Dan satu kata mereka di akhir kelas, saya pengen berkunjung ke Indonesia gitu. Saya balikin, belajar dulu bahasanya gitu. Oh, oke. Jadi di kampus mata kuliah ini mata kuliah wajib pilihan atau apa? Pilihan, Mami. Oh, oke. Bahasa kedua. Tapi di kampus teman saya yang lain dia bahasa pertama. Di tempat saya bahasa kedua. Oh, gitu. Ada yang jadi bahasa pertama ya? Iya, di salah satu universitas dia sudah menjadi bahasa pertama bahasa Indonesia. Oh, oke, keren ya, gitu. Oke, jadi murid-murid di sana, pembelajar di sana itu lebih senang dengan yang kemampuan untuk berbicara ya. Kalau untuk menulis kurang. Bagaimana dengan lagu-lagu Indonesia? Ada nggak sih yang diajarkan juga? Maksudnya mereka tertarik nggak sih? Iya, Mami. Jadi salah satu jembatan penghubung pengantar pengajaran yang sangat luar biasa di Uzbekistan itu mereka sangat suka menari dan menyanyi, Mami. Jadi itu potensi yang bisa kita kembangkan sebagai pengajar bahasa untuk yang orientasi ke Uzbekistan. Menari itu mereka sangat luar biasa. Ditambah lagi memang sudah budaya mereka suka menari gitu ya. Menyanyi pun ya mereka sangat luar biasa kalau hal menyanyi. Dan lagu bahasa Indonesia yang saya kasih ya sederhana aja, kayak misalnya selamat ulang tahun bahasa Indonesia atau selamat pagi Bu Guru, seperti itu. Mereka sangat suka. Ya. Di sini senang, di sana senang, itu mereka suka. Oke, ada nggak sih pengalaman selama di sana yang menurut Yani nih kayaknya ini memalukan gitu, yang sekarang kita bisa ketawain bareng-bareng. Ada nggak sih? Ya, hal yang memalukan, Mami? Yang sekarang kita bisa ketawain bareng-bareng. Hal yang memalukan adalah di hari pertama saya ini pasti Mami ketawa. Di sana kan orangnya gede-gede, Mami ya, tinggi-tinggi. Besar. Aku masih kalah ya? Masuk sekolah, pertama masuk ke ruangan, ya sepantar Mami lah, tapi memang dia menjulang gitu, Mami. Memang sih ada yang kecil-kecil juga, tapi rata-rata mereka besar gitu. Di sana tuh sistem pengajarannya adalah dikontrol sama pihak akademiknya. Jadi pihak akademik tuh kayak monitoring setiap kelas. Nah, di waktu saya ngajar, si pejabat kampus nih masuk ruangan, Mami. Saya berdiri di papan. Nah, si bapak ini ngomong kayak gini ke mahasiswanya. Pokoknya bahasanya kayak gini. Halo, pelajaran apa hari ini? Bahasa Indonesia, Pak. Kayak gitu. Gurunya mana? Semua murid saya nunjuk ke saya yang ada di papan yang kayak mepet, kayak belalang yang nempel di papan. Terus si pejabat ini kayak merasa enggak sopan gitu, kok sendalat gurunya, dia bilang begitu. Terus oke, Ibu, mohon maaf saya tidak melihat Anda seperti itu. Saya tidak apa-apa, memang saya tidak bisa saya bilang gini, tidak apa-apa Pak, saya memang tidak bisa terlihat semua ketawa di kelas. Dikirain lu gantungan kunci karena kali dia ya? merasa bahwa saya bukan gurunya. Dikirain lu gantungan kunci. Dan satu Mami, iya, kayak bisa dipotong-potong gitu. Jadi di sana tuh saya bukan maksud apa ya, saya itu disenengin karena mungkin keimutannya kali ya. Itu yang positifnya saya di sana. Jadi thanks God for this
for this amazing creature kayak gitu. Iya, karena kan ini gurunya mana? Gurunya mana? Itu gurunya nggak kelihatan nih, emang gantungan kunci. Oke, nah itu dia. Kan dirimu di sana apa ya? Dibanding posturnya orang Uzbekistan, kan dirimu apa ya jauh lah gitu ya. Dikirain anak-anak gitu. Ternyata wah, S2 nih bisa ngajar nih, canggih nih gitu dan cepat lagi gitu kan gesit gitu. Nah, ada yang iseng nggak sih gangguin kamu? Ada Mami, Hmm. uh, Ngajak mereka nikah punya gitu om. maksudnya atau tiba-tiba ngasih cincin? Menurut saya ini mohon maaf boros di muka. Mereka masih muda tapi tua kelihatannya gitu. Jadi bukan mereka yang nyamperin saya tapi omnya. Mereka itu budaya mungkin sama ya kayak di Lombok, kalau tahu bule kenal bule itu sangat senang sekali berteman, nggak tahu itu nomornya siapa dikasih ke siapa kayak gitu. Saya itu rata-rata bukan sombong atau apa, saya mengenal 4 paman dari mereka. Bukan muridnya yang suka, tapi dia kenalin ke pamannya, dia bilang ini guru saya ini dari Indonesia nih, gini gitu. Terus ada yang cocok nggak? Kalau boleh dibilang pulang ke Indonesia aja lah. Susah di sana Mami, culture-nya masih feminisnya masih jauh banget. Oh, oke. Jadi Jadi perbedaan apa ya? Perbedaan hak antara perempuan dan laki-laki beda sekali ya di sana ya, masih agak jomplang ya. Oh, oke, ya, baik. ya. Oke. Kemudian nih itu hal memalukan yang pertama. Kemudian apa sih yang paling waktu di sana itu yang paling dirindukan dari Indonesia apa? Mami, nggak dengar. Waktu di Uzbekistan, hal apa yang paling dirindukan dari Indonesia selama di sana? Oh, hal apa yang paling dirindukan? Oke, yang saya rindukan adalah berbelanja. Karena dapat diskon, selalu dapat diskon. Bukan, waktu kamu di sana, waktu kamu di Uzbek, kamu paling rindu apa dari Indonesia? Oh, maaf. Saya Heeh. merindukan cabai, Mami. Oh, di sana jarang. Saya tidak, mereka tidak makan cabai. Oh, kayak aku dong, makannya apa? Mereka tidak makan pedas, Lada. Mami. Masakan mereka tuh identik dengan oily food. Oh, oke. Jadi untuk mendapatkan rasa pedas dari mana? Dari apa? Dari lada atau dari apa? Mereka ada cabai hijau, Heeh. cabai hijau besar. Itu ada pedas-pedasnya dikit. Ya udah pakai itu. Tapi tidak pedas ya? Terus kemarin ada KBRI kan punya kargo. KBRI punya kargo. Ada teman yang inisiatif, ya udah nitip abon cabai kayak gitu. Oh, mereka nggak terbiasa makan pedas. Oke, baik. Enggak, Mami. Baik, apa namanya, seru ya kayaknya. Terus di sana bebas nggak sih, Yani, apa ya, keluar malam gitu, habis ngajar, nongkrong sama mahasiswa gitu, ke kafe atau ke restoran, boleh nggak sih? Nah, itu juga Mami. Bayangan saya kan di Lombok saya punya background juga yang suka komunitas kumpul-kumpul gitu Mami, sama teman-teman, sama mahasiswa juga punya semacam outdoor discussion kayak gitu. Nah itu saya pingin bawa ke sananya, tapi apa hendak dikata di sana tuh nggak boleh Mami, susah banget ngajak mahasiswa keluar karena rule-nya adalah mereka itu dari region yang berbeda dikirim ke kota, yang tanggung jawab itu adalah universitas. Jadi susah banget ngajak mereka yang kayak nongkrong atau apa. Dan untuk perempuan sendiri sangat dijaga keberadaannya. Di bawah di tempat saya jam 9 sudah masuk udah masuk ke tempat tinggal, nggak boleh kelayapan. Oh, sementara Yani di Lombok jam 9 baru mulai keluar ya? Oke. Iya, di sini masih bawa tas kemana-mana. Iya. Oh, itu kendalanya. Baik. Yani, sebenarnya aku masih pengen nanya banyak nih, tapi karena kita dibatasi waktu,
ada beberapa pertanyaan sederhana yang akan menutup siniar kita malam ini ya. Yang pertama, Jumpa kita hari malam ini. ya, yang pertama, sebutkan 3 nama dalam kehidupan Yani yang sering bikin Yani tertawa. 1, ketika nggak ada uang pusing. Itu beneran Mami. Saya sampai 2-3 hari itu jalan aja. I feel how people feels when they don't have money gitu. Bukan, 3 2 nama. yang sering kata 3 Oh, nama. 3 nama. Apa sih? 3 nama yang sering membuat Yani 3 nama yang sering membuat Yani tertawa dalam hidup Yani. Nama orang. 3 nama atau nama barang? 1, saya bilang nih Mbak Juwita, karena malam ini saya ketawa dibuatnya. Oke. 2, itu saya beneran, saya enggak lupa ini saya Prof. Emi, seriusan. Kalau ngebahas tentang BIPA, yang muncul tuh Prof. Emi dan saya selalu tertawa. Maaf ya, jangan sampein ke Prof. Emi, tapi I adore her kayak gitu. Iya. Logatnya itu bikin kakak ya. Iya, oke. Betul. Iya, saya paling inget itu yang selalu ngingetin kita, kalian tuh dikirim pakai uang negara, jangan main-main kayak gitu. Dan 3, bos saya. Namanya Kocak ya? Bos saya. Kocak ya? Enggak. Saya udah bekerja sama beliau, pressure-nya luar biasa. Kalau ada yang ngalahin beliau, saya luar biasa jadinya. Oke. Sebutkan pahlawan dalam kehidupan Yani. Ibuku, saya sendiri, saya pahlawan, Mami. Ya, ibuku, saya sama saudara saya. Oke. Siapa nama laki-laki yang pertama kali Yani taksir? Pertama kali saya taksir, disebutin nggak sih? Ya, Rahman namanya. Nggak tahu Rahman panjangnya apa. Hai Rahman. Oke. Ini udah nikah, Mami, udah nikah. Oh, oke, baiklah lupakan. Oke, ini pertanyaan yang sering aku tanyakan di podcastku ya. Sebutkan 3 binatang yang kentutnya Yani pernah dengar langsung. Yang pernah langsung guguk, anjing. Pernah dengar? Dia kentut ya. Mungkin dia lagi berak atau apa, itu saya anggap kentutnya lah. Oke. Terus apa lagi ya? Nggak ada lagi, Mami. Nggak lagi, oke. Sapi ya. Di mana kamu dengar? Di mana kamu dengar sapi? Kan saya punya kandang sapi di rumah. Oh, oke. Saya punya kandang sapi di rumah. Oke, keren. Oke. Baik. Sebutkan 3 sayur yang berwarna kuning yang ada di Uzbekistan. 3 sayur yang berwarna kuning yang ada di negeri kita. Di Uzbekistan. Oke, di Uzbekistan. 3 sayur warna kuning. 3 sayur warna kuning di Uzbek. Labu. Itu aja kayaknya, Mami. Labu itu aja. Setahu saya itu aja. Iya. Baik. Kalau nih ada kesempatan Yani diangkat menjadi staf ahli ya, kepala Badan Bahasa di Lombok, kira-kira kebijakan apa yang Yani akan sampaikan atau usulkan kepada Bos Yani? Satu, ulang-ulang, Mbak. Kalau saya ada kesempatan menjadi salah seorang staf ahlinya Kepala Badan Bahasa Lombok, kira-kira usulan apa yang Yani pertama kali akan sampaikan ke bosnya, ke bos Yani? Oke, berikan kesempatan untuk berjejaring, untuk membekali diri, untuk mempertajam potensi untuk mengabdi, seperti itu.
kesempatan berjejaring ya. Oke, menarik. Ya. Oke. Apa nasihat terbaik yang pernah Yani terima dalam hidup yang kemudian juga sering dibagikan ke orang lain? Oh, oke, Mami, ini sangat menarik. Nasihat kata bijaknya itu adalah kosakata adalah akumulasi pengalaman hidup dari seseorang. Jadi kalau mau bicara banyak, kalau mau bisa menulis banyak, kalau mau dianggap membaca banyak, maka kosakata itu adalah gambaran pribadi seseorang. Luar biasa kan? Baru nemu saya kemarin definisi kosakata seperti itu, dan itu sangat amazing banget. Oh, oke. Kita ngomong sekarang ini kosakata kita banyak karena kita sefrekuensi gitu. Oh, oke, keren. Baik. Kalau Yani dikasih kesempatan jalan-jalan ke Moskow ya, ke Moskow karena dulu kan pembekalan bahasanya bahasa Rusia ya. Jalan-jalan ke Moskow selama 2 minggu, semua ditanggung, hotel, hotel, transportasi, makan, semua ditanggung, dan dapat tiket gratis lagi untuk 1 orang lagi. Kira-kira Yani akan mengajak siapa selain keluarga? Ibuku, selain keluarga. Selain keluarga. Teman seperjuangan. Pria, wanita? Ya, jadi saya harus menghargai support system. Saya sangat percaya support system itu sangat bermakna dalam hidup seseorang. Oke, ya betul, berfungsi sekali ya. Oke, kalau ada kesempatan makan malam romantis dengan seorang pria, baik itu selebritis maupun tokoh penting di dunia ini, Yani mau makan malam romantis dengan siapa? Mami ulang, mohon maaf. Kalau ada kesempatan. Laki-laki tentang laki-laki ya. Iya, kalau ada kesempatan mau makan malam romantis dengan seseorang pria, baik itu selebritis ataupun tokoh penting di dunia ini, Yani mau makan malam romantis dengan siapa? Tokoh dunia ya. Atau selebritis mungkin? Atau bintang film Korea? Selebritis. Saya jarinya enggak ke Korea, Mami. Saya lebih ke mana ya? Ke Azerbaijan. No. Saya ganteng-ganteng ya. Saya mau makan malam dengan Eka Kurniawan. Oh, penulis itu. Penulis. Oke, baik. Ya. Om Eka, dimanapun Om Eka berada, dengarkanlah kerinduan dari pengajar BIPA yang keren banget ini. Oke, semoga didengar. Karena aku percaya hal-hal besar yang terjadi di dunia ini dan yang pada diri orang atau diriku juga itu dimulai dari obrolan-obrolan sederhana, santai seperti ini ya. Aku meyakini itu. Iya. Ini pertanyaan terakhir ya. Ini pertanyaan terakhir ya. Siap. Sebutkan, udah kayak tes ini ya, tes BIPA. Sebutkan 3 nama murid yang paling disukai sama Yani selama mengajar di Uzbekistan. Murid pria. Oke. Pria. Sevara. Pria ya? Oh, pria. Oke. Ada namanya Rashid. Lalu Kamal. Dan saya lupa nama anak ini, dia baik sekali. Lupa, Mami. Oh, tapi ingat sesungguhnya ya? Iya. Sesungguhnya saya ingat. Oke, baik. Yani, terima kasih banyak sudah mau meramaikan Juwita Jabipa Siniar ini. Aku senang banget, temu kangen juga. Iya, terima kasih. Terima kasih, Mami. Ya. Senang juga melihat dirimu sehat dan tetap semangat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa ada kerjasama atau ketemu lagi ya, gitu, ketemu langsung maksudnya. Siap, ditunggu Mami. Bersinergi membangun, itu moto hidup saya. Iya,
Para pendengar Juwita Jabipa Siniar, itu tadi obrolan santai kocak kita dengan Yani Hurmayani. Kayak nama Sunda ya, diulang Yani Hurmayani. Tapi Lombok. Oke. Tentang apa itu tentang pengalamannya selama mengajar BIPA terlebih pada saat di Uzbekistan. Mudah-mudahan para pendengar bisa mendapatkan sesuatu baik itu hiburan, informasi atau apapun itu yang bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam Ya, BIPA. Mami. Ya, ya, salam Dipa. Bye, Dah. Mami.